Papa, konser VTuber bukan 3D 300 US dollar. Selamat datang di kamar gua di Kamar Rama. Kali ini gua nggak akan bahas game, tapi gua mau ngebahas sedikit tentang suatu hal yang gue sukai juga, yaitu VTuber. Gua juga udah suka nonton VTuber, dan ngikutin terutama Hololive, dan nggak sedikit ngikutin VTuber-VTuber indie atau bahkan sedikit di Niji Sanji. Belakangan di TikTok itu lagi ada yang viral. Jadi ada ceritanya ada VTuber yang lagi konser tapi tidak memakai 3D. Sebagai konteks, biasanya VTuber-VTuber yang melakukan konser sudah memakai model 3D. Jadi biar mereka terlihat berekspresi di atas panggung. Biasanya seperti itu. Tapi VTuber ini enggak. Dia masih pakai model L2D-nya, model 2D-nya yang bernyanyi dengan layar dan banyak yang nonton. Katanya untuk menonton itu harus bayar 300 US dollar. Ini mahal banget ya kayaknya. Sayangnya itu bohong. Jadi gini guys, jangan percaya mentah-mentah apa yang diviralkan di TikTok. VTuber yang lagi viral di TikTok ini namanya Dakapo. Jadi dia lagi nyanyi di Cosplay Art Festival di Thailand. Dia nyanyi lagu Shinoga Pop Song namanya Iwa. Yang lucu dari Dakapo ini itu adalah dia itu poninya sampai nutupin mata. Tapi di modelnya sendiri itu bisa dibuat diangkat matanya. Jadi matanya kelihatan. Dan mungkin ini jarang sekali dilakukan sama dia. Sampai-sampai pas konser ini, itu pas dibuka matanya, yang fansnya Dakapo ini langsung teriak-teriak, langsung senang sekali. Yang jadi problem masalah di sini adalah katanya 300 US dollar untuk nonton konser tersebut. Which is not. Yang benar adalah untuk masuk ke Cosplay Art Festivalnya itu 300 baht. Kurang lebihnya adalah 9 US dollar. Ya, katakan 10 US dollar, jadi kurang lebih masuknya berapa? 150 ribu? Hah, kok nangkepnya agak-agak geblek ya yang di TikTok ini ya. Hasil Dakapo jadi bulan-bulanan di TikTok. Kayaknya cuma begitu doang kok bayarnya sampai 300 US dollar, padahal baht. Baht loh, baht. Apa namanya, mata uangnya Thailand. Jangan salah, baht bukan US dollar. Again, bukan US dollar. Ini membuat gue sedikit berpikir. Ini orang di TikTok mulai dodol juga ya, ngeviralin sesuatu tanpa ngelihat dulu konteksnya bagaimana, tahu-tahu udah dibuat aja dan tiba-tiba viral dan tidak ada tanggung jawabannya. Dan apa yang mereka buat itu cukup impactful. Karena jadi tren banyak sekali yang mencoba hal-hal semacam ini. Gue jadi pengen ngomongin hal ini di video ini biar teman-teman juga sedikit skeptis dengan berita-berita yang di-share di sosial media, terutama yang viral tiba-tiba yang jadi video doang, bahkan bukan media pun yang meliputnya. Karena kredibilitasnya belum tentu bisa dipegang. Kalau kalian bingung kurang lebih suasananya bagaimana, kalian pernah ingat ada video di mana ada orang-orang nonton Kobo Kaneko di depan layar TV, terus Kobo Kaneko nyanyi. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Bukan event konser pun. Cuman agensi VTuber ini yang memberikan kesempatan buat talent-talentnya untuk nyanyi. Tapi apakah ini publicity yang bagus? Enggak, tapi bad publicity is a publicity. Gue yang tadinya tidak tahu Dakapo itu siapa, jadi tahu Dakapo itu siapa. Bahkan gue bersimpati pada dirinya yang dibully di TikTok. Buat gue nggak make sense orang-orang ini ngebully Dakapo tanpa konteks yang jelas. Apalagi yang lebih lucu lagi itu ada yang ngomongin kalau misalnya menggerakkan karakternya itu pakai mouse. Padahal enggak, menggerakkan karakter L2D itu biasanya pakai kamera tracking. Biasanya yang paling murah adalah memang lewat webcam. Tapi yang proper biasanya menggunakan iPhone, karena iPhone tuh ada face trackingnya. Jadi kalau misalnya mukanya si karakter, si avatar tersebut itu senyum, dia ikutan lebih senyum, lebih cepat dan responsif. Menurut teman-teman sendiri, berita yang sedikit dodol ini bagaimana? Kalau menurut gua ini harusnya tidak dibesar-besarkan, tapi ya perlu diperjelas. Karena menurut gue biar semua orang tahu kalau itu tuh ya 150 ribu rupiah atau 300 baht itu ya cuman masuk ke acaranya. To be honest, masuk ke acara di Indonesia tuh 60 sampai 80 ribu rupiah loh.
Jadi ya kurang lebih mirip-mirip sebenarnya, ya beda dua kali. Mungkin acaranya lebih besar yang ini. Again, menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komen deh. Terima kasih sudah nonton Kamarama, dan kalau kalian mau nonton lagi konten-konten kayak gini, dengan gue ngomongin game, ngomongin pop culture secara umum, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di Kamarama berikutnya. Suaranya lumayan loh sebenarnya. Nggak jelek. Ya ini live-nya dia ya, yang di apa namanya, yang di channelnya dia. Dan ini VTuber Thailand ternyata. Keep doing what you doing, Da Capo. That's cool.